Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun Channel. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang soal dan pembahasan aturan sinus dan kosinus. Video ini masih seperti sebelumnya disponsori oleh Red Apple. Oke, di video sebelumnya saya sudah memberikan tentang konsep dasar dari aturan sinus dan kosinus ini, bagaimana cara menemukan atau membuktikan rumus atau aturan sinus dan kosinus ini di pengaplikasiannya pada trigonometri, yang kita bicarakan tentang segitiga yang berkaitan dengan sudut dan sisi. Kali ini langsung saja bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam contoh soal dalam menentukan besar atau besar suatu sudut di segitiga ataupun panjang dari sisi sebuah segitiga yang ditanyakan. Oke, kita mulai. Nomor 1. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC sama dengan 6 cm, sudut A sama dengan 120 derajat dan sudut B sama dengan 30 derajat. Panjang sisi AB sama dengan titik-titik. Ditanya adalah panjang sisi AB. Nah, kita jawab. Kita visualisasikan dulu, ya, visualisasikan segitiga yang diketahui di soal ini. Nah, karena sudutnya ini sudut A 120 derajat berarti agak besar, jadi di sini. Nah, yang besar ini lebih dari 90, ini sudut 120 derajat dengan titik sudutnya titik A. Kemudian sudut B 30 derajat. Nah, ini sudut B. Kemudian ada sudut C karena segitiga ABC di sini sudut C. Ya. Panjang BC ke sini ini 6 cm ya. Panjang BC 6 cm. Nah, yang ditanya adalah nah ini A ya. Panjang ini A karena ini berhadapan dengan sudut A, jadi di rumus ini kita sesuaikan dengan rumus, berarti di sini simbolnya A, panjang BC itu bisa diwakili dengan A. Kemudian yang berhadapan dengan sudut B, ini panjangnya B kecil. Nah, ini panjangnya C, ya, pengganti dari ini besar sudut ini, apa? Ya, C ya, C yang berhadapan dengan sudut C. Jadi pengganti panjang AB itu adalah C karena berhadapan dengan sudut C. Nah, ini yang ditanya itu adalah ini panjang AB atau nilai C-nya itu berapa. Nah, kita selesaikan. Besar sudut C itu kita ketahui bahwa dalam sebuah segitiga, besar sudutnya atau jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Jadi jika sudah diketahui ada 120 derajat dan 30 derajat, berarti kita tinggal mengurangkan 180 derajat kurang 120 derajat tambah 30 derajat. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Jadi nilai sudut C itu adalah besar sudut C itu adalah 30 derajat. Nah, aturan sinus di rumus atau video sebelumnya ini saya sudah berikan seperti ini. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Nah, kita lihat yang bersesuaian di sini. Yang 6 sebagai A, sin sudut A 120 derajat. Kita pakai yang mana? Ini dengan ini atau ini dengan ini. Jadi ya cukup dua saja. Ini C dengan sin sudutnya sin sudut C. Berarti kita akan pakai A per sin A sama dengan C per sin C. Jadi B per sin B-nya kita tidak pakai. Cukup dua saja. A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya berapa? Hanya 6 sin 120 derajat sama dengan C per sin 30 derajat. Nah, ini karena ini lebih dari 90 derajat, maka ingat kembali rumus dari sudut bersesuaian dari sudut-sudut trigonometri. Jadi sin 120 derajat, sin di kuadran kedua itu nilainya positif, itu sama dengan 6 per 1 per 2 akar 3. Sin sama dengan ini 60 ya. 1 per 2 akar 3 sama dengan C per sin 30 itu 1 per 2.
Nah, seperdua ini saling membagi, jadi nilainya 1. Jadi C tinggal tersisa C sama dengan 6 per akar 3. Nah, ini belum sederhana, kita sederhanakan dengan cara merasionalkannya. Sama dengan 6 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Ini ingat kembali video yang saya sudah berikan tentang merasionalkan bentuk akar. Ini akar 3 per akar 3 nilainya 1, sehingga 1 kali 6 atau 6 per akar 3 kali 1 itu nilainya tetap. Jadi sama dengan 6 akar 3 per 3 akar 3 kali akar 3 sebenarnya 3, 6 akar 3 ini, 6 kali akar 3. Nah, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi C-nya atau panjang AB itu sama dengan 2 akar 3. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada segitiga PQR, diketahui sin R sama dengan 2 per 3, sin P sama dengan 3 per 5, dan PQ sama dengan 10 cm, panjang QR titik-titik. Nah, ini bentuk lainnya di segitiganya, jadi nilai sinnya itu sudah diberikan, nilai sin P-nya juga sudah diberikan. Maka kita visualisasikan lagi soal yang ini. Misalkan sebuah segitiga seperti ini P, Q, R. Sin R, nah R-nya ini nanti sin R-nya nilainya 2 per 3, sin P-nya 3 per 5. PQ yang ini berarti ini 10 cm. Ya, PQ 10 cm. Yang ditanya adalah panjang QR. Berarti karena aturan sin itu kita membandingkan panjang sisi sebuah segitiga dengan sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut. Maka yang kita pakai nanti adalah, nah ini rumusnya kita tulis secara lengkap dulu. Yang kita pakai adalah 10 dengan sin R, kemudian ini karena ini yang ditanyakan dengan sin P. Maka kita tinggal substitusikan saja PQ per sin R sama dengan QR per sin P. PQ berapa? PQ-nya 10, sin R-nya 2 per 3. Sama dengan QR per 3 akar 3 per 5. Nah ini 10 per 2 per 3, ini hasilnya adalah, berarti kita ubah 10 kali 3 bagi 2. Ya. Yang tadinya 10 bagi 2 per 3 menjadi 10 kali 3 per 2. 30 per 2 sama dengan 15. Jadi 15 sama dengan QR per 3 per 5. QR sama dengan 15 kali 3 per 5 sama dengan 9. Jadi panjang QR itu sama dengan 9 cm. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 5 cm, BC 7 cm, dan sudut B 60 derajat, tentukan panjang sisi AC. Nah, kita visualisasikan lagi gambar ini di soal ini. Ya. Kita visualisasikan soal ini dalam bentuk gambar segitiga ABC. Ini A, B, C. AB panjangnya 5 cm, BC panjangnya 7 cm, dan sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi AC, AC ini. Maka ini, ya bagusnya yang seperti ini, jika diketahui sudut apit yang ini, kemudian sisi-sisi yang apitnya juga diketahui, ini bagusnya kita gunakan aturan kosinus. Nah, ini sebagai panjangnya diwakili dengan A, yang ini diwakili dengan B karena berhadapan dengan sudut B, yang panjang 5 cm ini kita wakilkan dengan C karena berhadapan dengan sudut C. Nah, aturan kosinus yang sudah saya berikan pada video sebelumnya itu adalah seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A. Jika panjang sisi A-nya yang ditanyakan. Jika panjang sisi B yang ditanyakan, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC kali cos B. Maka
Karena yang ditanyakan itu yang di sini adalah panjang sisi B atau sisi AC yang ini, sisi AC diwakili dengan B, maka rumus yang akan kita gunakan yang kedua ini. Ya. Sehingga B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos B. B kuadrat sama dengan 7, A kuadratnya 7 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang 2 kali 7 kali 5 cos 60 derajat. Sama dengan 49 tambah 25 kurang 2 kali 7 kali 5 itu 70 kali cos 60 itu nilainya 1/2. Jadi B kuadrat sama dengan 74 kurang 35. 74 dari 49 tambah 25 kurang 70 kali 1/2 itu 35. Jadi 74 kurang 35 sama dengan 39. Nah, ini kan masih B kuadrat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi AC atau panjang B tanpa ada kuadratnya. Maka ini kita cabut atau hilangkan kuadratnya dengan mengalihkannya dengan 1/2 atau diakarkan. B sama dengan akar 39. Ya. Jadi panjang AC sama dengan akar 39 cm atau jika kita sederhanakan lagi AC itu sama dengan akar 39 itu nilainya 6,244 cm. Itulah panjang AC atau yang diwakilkan dengan B ini. Lanjut nomor 4. Nah, sekarang soal pengaplikasiannya dalam masalah kontekstual. Pak Rizal memiliki sebuah kebun yang berbentuk segitiga. Masing-masing sisi kebun akan ditanami tanaman yang berbeda. Sepanjang 10 meter ditanami bunga mawar, dan sepanjang 11 meter ditanami kelapa, dan sisanya ditanami sayur. Jika sudut antara sisi yang ditanami bunga mawar dan kelapa adalah sebesar 45 derajat, berapakah panjang sisi kebun yang ditanami sayur? Kita jawab, visualisasikan lagi permasalahan ini dalam bentuk segitiga, gambar segitiga. Ini gambarnya. Nah, di sini ada mawar, ya. Sisi yang satunya mawar, sisi satunya lagi. Ya, sisi mawar ini ada 10 meter. Kelapa itu 11 meter. Nah, sisanya di sini adalah sayur di sini. Sayur. Jadi ini nanti yang akan dicari. Ini sudutnya, sudut apitnya 45 derajat. Maka ini hampir sama dengan soal nomor 3 tadi. Jika diketahui dua sisi yang mengapit sebuah sudut, yang ditanyakan adalah sisi yang di hadapan sudut tersebut, maka gunakan aturan cos. Ya, kita gunakan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2B kali C kali cos A. Nah, A-nya ini kita misalkan A-nya itu di sini, 45 derajat. Nah, sayur kuadrat, ya, jadi jadikan saja di sini karena kita tidak ganti, sayur kuadrat ini sama dengan 11 kuadrat kelapa tambah 10 kuadrat ini mawar kurang 2 kali 11 kali 10 kali cos 45 derajat. Sayur kuadrat sama dengan 121 tambah 100 kurang 220, ya, 2 kali 11 kali 10, 220. Cos 45 itu lihat di tabel sudut istimewa, ini 1/2 akar 3. Sehingga 121 tambah 100 itu 221 kurang 110 akar 3. Ini sayur kuadrat, belum sayur toh yang panjang yang kebun yang ditanami dengan sayur. Ini baru ditanami sayur kuadrat, yang sementara yang ditanyakan di soal itu adalah sayur saja, nggak pakai kuadrat. Nah, sayur kuadrat sama dengan 221 kurang, nah akar 3 ini kita, atau 110 kali akar 3 ini kita sederhanakan, hitung pakai kalkulator, sama dengan 190,52. Jadi sayur kuadrat sama dengan 221 kurang 190,52 itu adalah 30,48. Jadi sayur sama dengan akar dari 30,48 atau mendekati 5,52. Jadi
panjang sisi kebun yang ditanami sayur adalah 5,52 meter. Nah, itu soal nomor 4, aplikasi dari aturan kosinus. Lanjut, nomor terakhir, ini nomor 5, kita aplikasikan aturan sinus. Pada awalnya, menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Ternyata, tanah di lokasi menara pembangunan rentan akan kerapuhan, sehingga terjadi kemiringan. Pada jarak 44 meter dari dasar menara diperoleh sudut elevasi 55 derajat. Tentukan derajat kemiringan menara dari awalnya. Ya. Di menara Pisa itu seperti ini. Kita visualisasikan dulu, ini menara Pisa. Jadi miring, yang menara di Italia. Ya. Ini miring, nggak lurus. Nah, ini sudut elevasinya ada memandang dari bawah, ini 55 derajat. Kita visualisasikan dalam bentuk segitiga nanti seperti ini. Yang semula tadi lurus seperti ini miring dari menjadi AC. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan derajat kemiringan menara dari awalnya. Ini X ini derajat kemiringan dari awalnya dari lurus ini ke yang AC ini ya, atau kita simbolkan dengan X ini berapa derajat. Nah, tinggi menaranya dari A ke C itu 56 meter, ada pengamat ini yang jaraknya dari bawah menara itu 44 meter dengan sudut elevasi 55 derajat. Maka jika seperti ini kita akan menggunakan aturan sin yang cocok ya, yang cocoknya kita gunakan aturan sin. Berarti ini kita bandingkan dengan sudut di hadapannya, kemudian yang 44 meter ini kita bandingkan dengan sudut di hadapan yang mana ini, sudut C. Maka kita peroleh 44 per sin C sama dengan 56 per sin 55. Jadi 56 per sin 55 derajat. Nah, sin C sama dengan 44 kali sin 55 derajat per 56. Perubahan dari sini ke sini, jadi kali silang. 44 kali sin 55 derajat dibagi dengan 56. Nah, sin 55 derajat itu berapa? Sin C sama dengan 44 kali sin 55 derajat, silakan dihitung dengan kalkulator, itu kemudian dibagi 56 itu nilainya 0,6436. Nah, yang kita inginkan adalah nilai C-nya apa? Sudut C-nya itu berapa? Maka ini kita arkus dari sin C. Gunakan kembali kalkulatornya. Di video-video sebelumnya pembahasan trigonometri ini sudah saya berikan bagaimana cara menggunakan kalkulator untuk menghitung arkus ya dari sebuah sudut trigonometri. Maka nilai C-nya itu setelah dihitung pakai kalkulator itu adalah 40,06 derajat. Atau kita sederhanakan menjadi 40 derajat. Nah, berarti di sini ini 40 derajat. Nah, dengan demikian besar sudut A sama dengan sudut A-nya di sini secara keseluruhan. Ya, A yang secara keseluruhan dulu. Nah, dari garis yang ini ke sini. Ya. Berarti itu adalah 85 derajat. Dari mana? Dari 180 derajat dikurang 55 derajat tambah 40 derajat. Jadi 55 derajat tambah 40 derajat itu 95 derajat. 180 derajat kurang 95 derajat itu nilainya 85 derajat. Nah, jadi ini ke sini dari garis ini yang ini garis ke sini itu 85 derajat. Yang sebelumnya itu adalah tegak lurus. Lurus ke atas, tegak lurus ya. Nah, jadi siku-siku. Maka untuk mencari nilai X ini adalah selisih dari, jadi derajat kemiringan menara Pisa adalah X-nya itu adalah 90 kurang
85 derajat sama dengan 5 derajat. Jadi yang tadinya 90 derajat dikurang dengan sudut yang ini, 85 derajat. Jadi jawabannya adalah 5 derajat. Oke, itulah soal dan pembahasan tentang aturan sinus dan kosinus yang kita bicarakan. Itu adalah langsung dari konsep dasarnya, kemudian penerapannya dalam masalah-masalah kontekstual. Intinya apa? Jika mendapatkan soal-soal trigonometri yang bisa menggunakan aturan sinus dan kosinus ini, upayakan soal tersebut divisualisasikan dalam bentuk gambar segitiga. Oke, terima kasih. Saya Abdul Rafiun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Red Apple yang sudah mensupport video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.